Dari situ akhirnya kita bisa menggaung ke tingkat nasional, khususnya untuk area Jawa Tengah. Kunci suksesnya apa, Mas Muhadi? Ya, satu, kita harus inovatif dan tentunya kita harus mampu bisa merubah mindset. Karena mindset ini menjadi modal awal dan juga menjadi kekuatan lahir dan batin masyarakat kita untuk meningkatkan berbagai macam kegiatan atau arah yang diinginkan. Dan tentunya ini menjadi pukulan berat bagi kita yang baru merintis. Ya, baru mau naik ke puncak tiba-tiba Betul. langsung pandemi. Kita kegiatan tour and travel mengumpulkan massa tidak dapat beroperasi lagi. Dari pandemi ini adalah proses menguatkan kita, sekali lagi proses menguatkan kita agar kita tidak mudah patah semangat. Ini diberlakukan semakin meluas dan Menimbulkan klaster baru. klaster baru justru terutama di pariwisata malah susah lagi nanti. Tapi kita punya riwayat sejarah yang tidak bisa dicontek. tidak bisa dicontek bahwa Grobogan ini loh sejarah tua. Sangkan paraning dumadi kan. Betul. Grobogan itu hebatnya di mana? Ya. Grobogan hebatnya di diri kita. Diri kita ya. Betul, diri kita. Di saat kita ini optimis dengan adanya potensi-potensi pariwisata yang begitu luar biasa di Grobogan ini sangat bisa sekali itu dijadikan salah satu unggulan Jawa Tengah. Grobogan Kosaki Agung, the Secret of Java. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya dalam acara Kopi Inspirasi di Bandmed TV, sebuah program acara yang menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi, yang akan memberikan impresi positif, memanti optimisme dan sudut pandang baru dalam menyikapi segala dinamika kehidupan. Tema Kopi Inspirasi kali ini adalah membincang masa depan pariwisata di Kabupaten Grobogan. Telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 3 orang narasumber kita pada Kopi Inspirasi kali ini. Yang pertama, di sebelah saya adalah Mas Agus Suyono. Mas Agus Suyono ini adalah founder sekaligus direktur PT WIK Indonesia Cemerlang. Beliau juga adalah anggota dari IBTC, Inbound Tourism Community. Siap Mas Yono ya? Alhamdulillah. Siap. Di samping Mas Yono ada Mas Muhadi. Mas Muhadi ini adalah pelaku wisata di Kabupaten Grobogan. Beliau adalah founder sekaligus pengelola Candi Joglo Semar di Desa Keranggan Harjo Toroh, Kabupaten Grobogan. Ya. Sehat Mas? Sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Dan di paling ujung beliau ini adalah Bapak Edi Santoso Esos MM. Beliau adalah sekretaris Dispora Budpar, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan. Sehat Pak Edi nggih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Perbincangan saya mulai dari Mas Muhadi dulu, karena Mas Muhadi ini adalah pelaku wisata dan tema kita hari ini adalah tentang pariwisata di Kabupaten Grobogan. Saya mau tanya sebelumnya ke Mas Muhadi, kira-kira ketika orang mengatakan candi itu kan yang terbayang itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut dan lain sebagainya. Kalau Candi Joglo Semar ini mungkin bisa diceritakan sekilas bagaimana gagasan terkait dengan Candi Joglo Semar ini, Mas Muhadi. Oh ya, terima kasih. Salam buat seluruh masyarakat Grobogan dan juga seluruh teman-teman di luar sana ya. Mungkin bisa dibuka, Mas. Oh ya, terima kasih. Oke. Perlu kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan namanya Candi Joglo Semar. Ya. Sama seperti candi pada umumnya, bahwa Candi Joglo Semar ini mengangkat budaya yang ada di Kabupaten Grobogan. Kenapa kok namanya bisa Candi Joglo? Saya kira orang seluruh Nusantara dan juga dunia bisa mengenal yang namanya Rumah Adat Jawa Joglo itu sendiri. Iya, Joglo. Ya ternyata Rumah Adat Jawa Joglo ini tidak hanya digunakan sebagai rumah adat Jawa saja, tapi juga digunakan untuk berkegiatan sosial seni dan budaya masyarakat kita khususnya Jawa. Ya.
Nah, sehubungan dengan adanya kas atau bahan kayu dari Joglo sendiri dari daerah Grobogan. Ya, di Grobogan ada sejarah kerajaan Medang Kamolan. Nah, ini kita angkat kembali histori sosial seni dan budaya masyarakat jadi Grobogan ini dengan mengangkat Candi Joglo sebagai rumah budaya kita. Gitu ya. Tahun berapa itu Candi Joglo jenengan rintis, Mas? Kami memulai awal tuh tahun 2003. 2000. Nah. Jenengan sudah berekspektasi ini akan menjadi sebuah wisata, objek wisata begitu waktu itu pertama? Awal sih kami tidak pernah membidik segmen pasar pariwisata. Kami murni untuk pengangkatan seni dan budaya masyarakat Grobogan. Nah, mungkin melihat dari perjalanan waktu dan kita memang targetnya tidak hanya untuk kegiatan ekonomi masyarakat saja ya, tapi untuk menggugah kesadaran bahwa kita di Grobogan ternyata ada sebuah ruang dan tempat untuk berkegiatan seni dan budaya itu sendiri. Sehingga kami berjalannya waktu kurang lebihnya hampir sekitar 10 tahun. 10 tahun masuk di tahun 2012-2013 baru kita awali peletakan batu pertama pembuatan Candi Joglo Semar. Tahun 2012 mulai 2012, peletakan. betul. Terus kemudian mulai dikenal sebagai sebuah objek wisata mulai tahun berapa ini? Dari awal 2012 ini akhirnya banyak sekali teman-teman seniman budayawan yang saat ini bereksis di luar sana ya, melihat tidak ada ruang dan tempat, akhirnya tertampung di tempat kami sehingga kami legalkan menjadi yayasan. Nah, Yayasan Candi Joglo Semar. Dari yayasan inilah kegiatan sosial masyarakatnya semakin tinggi dan akhirnya di tahun 2018 mungkin karena menjadi daya tarik khususnya anak-anak muda untuk mengeksplorasi budaya dan juga berfoto selfie, akhirnya menjadi salah satu wisata di Kota Grobogan. Kalau sejauh yang saya tahu kan awal-awal itu Candi Joglo lebih dikenal justru nuansa Balinya ya. Betul sekali. Jadi nuansa Balinya bahkan wisata yang dikenal adalah wisata selfie dengan Nuansa spot ya. nuansa Bali. Itu mungkin bisa diceritakan. Oh ya. Berawal dari keinginan mengangkat budaya yang ada di masyarakat kita. Ya notabene memang Grobogan ini kan unik ya. Hampir tidak terlihat nih budayanya Ya, kan. baik. Dari ketidakterlihatan ini akhirnya kita mengakulturasi bahwa budaya Nusantara kita ini kan sangat elok. Di manakah keelokannya? Di saat pergerakan pariwisata begitu gencar-gencarnya, semua orang membuat foto selfie dan juga objek-objek wisata baru. Karena kami dari awal sudah bertematik seni dan budaya, akhirnya kita akulturasi bagaimana nuansa Bali yang ada di Pulau Dewata sana bisa dihadirkan ke sini sebagai rangkaian wisata pengobat hati. Ya, Nah, gitu ya. tentunya untuk masyarakat khususnya di wilayah Grobogan dan sekitarnya ini menjadi salah satu wisata alternatif Ya. sekaligus edukasi seni budaya bagi yang belum bisa sampai ke Pulau Dewata. Gitu ya, itu jadi ceritanya seperti itu. Betul. Ya Mas. Dan kemudian alhamdulillah Candi Joglo Semar ini berkembang pesat ya, bahkan kalau saya lihat pergerakannya sangat cepat ya, sehingga tahun berapa itu mulai artinya menjadi puncak kejayaan dalam tanda petik ya, menjadi kejayaan Candi Joglo ya, sampai kemudian bookingan penuh. Betul. Itu diceritakan itu mungkin. Ya, dari 2018 inilah menjadi salah satu wisata Grobogan yang telah diresmikan oleh Bupati Grobogan. Peresmiannya oleh Bupati ya. Bupati dan juga di bawah naungan Sporabutpar Grobogan. Dari situ akhirnya kita bisa menggaung ke tingkat nasional khususnya untuk area Jawa Tengah. Bahwa Candi Joglo tidak kalah elok menariknya seperti wisata candi-candi lainnya yang menyuguhkan kekhasan yaitu akulturasi seni budaya di Bali dan Jawa. Gitu ya, boleh dibilang Candi Joglo sekarang salah satu jujukan wisata di Kabupaten Grobogan. Betul. Ya, begitu ya. Jadi tapi sebelumnya dulu pernah membayangkan nggak akan terjadi seperti ini? Membayangkan secara relatif sih tidak sampai sejauh ini, artinya tidak sampai sebesar ini ya. Karena memang kami murni swadaya. Swadaya itu artinya memang dari saya pribadi secara founder, terus dari sini akhirnya kita merangkul dari lapisan masyarakat. Dari peresmian Bupati itulah ternyata mampu menggugah kesadaran lingkungan kita, mengembangkan secara subjektif seni budayanya. Dan sekarang sudah menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Grobogan di tahun ya 2019 ya. Karanggan Jatoro ya. Betul, menjadi titik puncak Candi Joglo, menjadi salah satu
wisata Grobogan yang sudah mendapat SK dari Bupati sebagai desa wisata. Ini terakhir nih sebelum ke Mas Yono, kunci sukses Sandi Joglo sampai alhamdulillah dalam waktu yang cukup cepat ini bisa dengan capaian seperti ini. Ya. Kunci suksesnya apa, Mas Wadi? Ya, satu, kita harus inovatif, Inovatif ya ya. kan? Karena dengan inovatif ini kita mampu berkreasi dan tentunya kita harus mampu bisa merubah mindset. Karena mindset ini menjadi modal awal dan juga menjadi kekuatan lahir dan batin masyarakat kita untuk meningkatkan berbagai macam kegiatan atau arah yang diinginkan, terutama untuk lingkungan. Nah, karena memang mindset ini menjadi modal utama lah bagi kita semua yang ingin berinspirasi dan berkarya. Ya, oke. Terima kasih. Ini saya ke Mas Yono ini. Mas Yono memang dulu sudah lama ya terjun di dunia apa ya istilahnya biru tour ya. Ya. Sudah lama Mas Yono ya. Sejak kapan itu? Mas Yono asli orang Grobogan ini, saya tanya dulu. Asli nggak orang Grobogan ini? Oke, saya lepas saja. Oke, moga-moga. Ya. Saya bergelut di bidang atau dunia tour and travel. Awalnya itu nama kita tour and travel, Ya. pasti sekarang menjadi tour event organizer. Tour Gitu. event organizer. Ya. Oke. Saya mulai merintis sejak tahun 2009 akhir. 2009. Ya, 2009 akhir itu pertama kali saya merintis di Kota Semarang. Kenapa sampai Semarang? Asli Kak, Grobogan kan? asli saya di Dempel. Desa Dempel, Kecamatan Kararayung, Kararayung. Kabupaten tetap Grobogan. Karena kenapa Semarang. dulunya di Semarang? Karena dari kecil hidup sekolah pun di Semarang sampai mempunyai suatu usaha kecil-kecilan awalnya. Usaha kecil-kecilan di bidang Biro perjalanan. perjalanan ya. Ya, dulu masih di bawah naungan dari CV, Pak. CV ya. CV WK Cemerlang awalnya. Dekat Semarang ya. Setelah itu tahun 2014 saya boyong ke Kabupaten Grobogan karena mempunyai etikat balik desa. Bali Desa bangun desa. Balik desa bangun desa dengan alhamdulillah Tahun berapa itu? tahun 2014. 2014. Tahun 2014 legalitas kita ganti, beralamatkan juga masih di Desa Dempel, Kecamatan Kararayung, Kabupaten Grobogan dengan nama CV WK Dipo Wisata. WK di wisata. Tetap nama WK Tour ini masih nempel di legalitas Emang kami. WK apa itu artinya? WK itu karunia. Karunia. Ya, Bahasa apa itu? bahasa Sankerta Oh, Jawa. Oh gitu ya. Oke. WK ya. Ya, WK. Berarti ada koneksi ya, sama-sama menyukai Membangun budaya. Alhamdulillah. Dan sekarang WK Depo Wisata itu sudah tergerus menjadi PT. PT ya. Naik Naik level. Sekarang menjadi legalitas kami udah PT WK Indonesia Cemerlang, di mana kita emang fokus di bidang biro perjalanan wisata, mass event organizer dan lain sebagainya. Yang pasti kita juga akan kolaborasi dengan beberapa destinasi wisata yang pasti. Kan suatu ketika orang wisata pasti akan membutuhkan tujuan utama yaitu di destinasi wisata, dan alhamdulillah saya juga ikut keanggotaan IBTC. IBTC itu Inbound Tourism Community, yang dimana di situ kebanyakan para owner travel di lingkup Jawa Tengah, penentu Hanya kebijakan. travel ya. Tidak hanya travel, ada beberapa dari perhotelan, Pengelola wisata pengelola wisata, juga ada. ya ada. Kalau Mas Yono merintis agen travel atau tour event organizer itu dari bawah atau sudah langsung tiba-tiba besar? Dari sudah- bawah, Dari bawah ya. pasti. Dari Ya. bawah betul ya. Dari bawah. Emang basic kita tidak di dunia Dunia wisata, karena dengan sukanya saya awalnya traveling, jalan-jalan, di situ akan menjiwai dan akan menjadi rezeki bagi kami dan keluarga. Perspektif ya Mas, dunia traveling, dunia tour ya, dunia biru tour. Ya. Perspektif ya, oke. Perspektif. Nah,
sekarang jadi artinya dalam tanda petik ya, bisnis di bidang pariwisata ini baik dalam bentuk biro tour atau mengelola wisata itu prospektif. Bahkan mungkin kebutuhan orang untuk rekreasi itu semakin lama semakin tinggi, semakin meningkat. Semakin meningkat ya. Oke. Nah sekarang kita masuk di tema kita ya, masa depan pariwisata Kabupaten Grobogan ya. Sebelum nanti ke Pak Edi gongnya nanti ya, gongnya kita ya Pak Edi ya. Jadi ini kan mewakili pelaku wisata sama mewakili biro tour saling berkaitan ini. Soal efek pandemi ya. Pandemi apa yang efek seperti apa yang pandemi itu terhadap Candi Joglo yang Candi Joglo itu masih bookingan penuh terus setiap hari itu bookingan penuh. Terus pandemi datang pertengahan Maret, apa yang terjadi dengan Candi Joglo kemudian? Ya ini kita harus legawa ya. Satu kita harus legawa dulu karena memang tidak hanya kita sendiri, bahkan ini sudah menjadi pandemi seluruh dunia karena di efek pariwisataan Nusantara kita. Dan tentunya ini menjadi pukulan berat bagi kita yang baru merintis, apalagi baru meniti nih naik ke puncak. Ya, baru kan? Mau naik ke puncak tiba-tiba langsung pandemi ya. Terutama di mindset masyarakat kita yang mungkin tidak menyangka dengan adanya sebuah perubahan seperti ini. Tapi ini menjadi salah satu cara untuk mendewasakan kita bahwa inilah bisnis pariwisata yang memang dituntut kesurvivalan kita baik secara inovatif maupun kuat menghadapi berbagai macam kondisi. Dan saya kira bagi kami sebagai pelaku wisata juga harus siap dan juga mempunyai kiat-kiat untuk bagaimana survive dan bertahan ya, bagaimana bertahan. Dan kita juga belajar di beberapa pegiat wisata lainnya, khususnya di Bali sendiri. Saya kira Bali juga tidak hanya sekali mengalami kondisi seperti ini. Pernah juga Bali. Pernah juga dulu di Bom Bali 1, Bom Bali 2 kita juga belajar banyak di bagaimana teknik mereka membuat kepercayaan masyarakat luas untuk bisa datang lagi ke Bali. Kalau kasus Bom Bali itu kan berbeda dengan pandemi. Artinya kalau Bom Bali itu kan soal keamanan. Soal kalau pandemi ini kan global ya. Artinya kita semua merasakan. Jadi mungkin tidak soal membangun kepercayaan, tapi apa yang sudah dilakukan Candi Joglo ya menghadapi pandemi ini. Kalau menurut sudut pandang kami sebenarnya ini lebih mudah ya sebenarnya. Karena apa? Ada mindset kebersamaan untuk saling mengangkat, saling mensupport. Karena sama-sama punya kepentingan di situ. Ya kan? Nah, saat kita punya kepentingan, tentu kita juga ikuti protokol kesehatan karena sudah menjadi salah satu sasaran utama ya, bahwa objek-objek vital seperti pariwisata, pasar, mal dan sebagainya termasuk tempat pendidikan ini menjadi salah satu sorotan, dan kita pun juga mengikuti arahan protokol dari gugus COVID-19. Selain itu, mindset masyarakat mulai kita tingkatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga beberapa tempat untuk dibuat semacam posko-posko pelayanan kesehatan. Nah, ini memang baru kita rintis. Tentu tidak bisa sendiri, melibatkan dari pihak pemerintah desa juga, agar kepercayaan masyarakat luas bisa datang ke sini sambil menunggu pandemi ini berakhir. Gitu. Tapi ketika awal-awal pandemi pertengahan Maret gitu ya, total tutup. Dan kemudian mulai sedikit Ya. beroperasi. Kapan itu? Sedikit beroperasi setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Ya, jadi dari Lebaran, dari pertengahan Maret, Lebaran itu kemarin bulan apa itu kemarin? Kemarin bulan Mei Juni ya. Mei Juni. Kita mulai pertengahan Juni, di mana pembatasan social distancing sudah agak dilonggarkan oleh gugus tugas COVID-19. Mulai kita untuk perawatan dan juga untuk menata lokasi sedikit-sedikit. Tapi belum artinya belum promo, belum publikasi. Belum. Ya. Jadi sampai hari ini pun kita belum dapat izin untuk pementasan. Ya. Artinya masih kunjungan membuka juga belum. Ya. Membuka kembali objek wisata ini belum. Belum. Gitu. Jadi itu efek yang dirasakan oleh Candi Joglo ya. Betul. Berarti bookingan dari luar itu sepenuhnya cancel semua. Padahal kita udah sampai Desember 2020 nih. Sampai Desember 2020. Sampai Desember 2020. Kalau biro tour ini sama juga. Biasanya jenengan kan mengantar wisatawan kan ke berbagai destinasi wisata, tidak hanya di Grobogan tapi di luar Grobogan. Cancel. Sama juga seperti yang dikatakan Mas Muhadi, setelah Maret tanggal 15 pemerintah mengumumkan lockdown
lockdown, Pandemi. pandemi gencar-gencarnya masih ekstrim pada waktu itu, kita kegiatan tour and travel mengumpulkan massa tidak dapat beroperasi lagi. Otomatis mau nggak mau ya kita semua cancel. Dari pihak panitia pun sekarang pun kami dari WK Tour event organizer itu masih menanggung ada 3 DP yang seharusnya mereka jalan di bulan April tapi cancel nyampe detik ini. DP-nya gimana ya nasib DP-nya? Nasib DP ya masih tetap ya? Next kapan, entah tahun besok, awal besok, tahun besok itu sudah bisa berekreasi atau berwisata ria, ya tetap DP itu tidak akan hilang bagi kami. Iya, karena sudah menjadi komitmen ya. Menjadi komitmen. Seandainya kita sudah DP ke hotel, transport itu pun kita juga komitmen, karena ini juga tidak musibah bagi kita atau pembawa pelaku atau peserta wisata. Ini musibah bersama ya. Musibah bersama yang ya. Mau nggak mau memang harus. Itu ada juga hotel yang sudah kita DP pertengahan April itu sudah hampir 50% kita udah DP ke sana. Gitu ya? Dan ini pun ya juga mundur nyampe kapan pun kita juga sana berkomitmen juga. Komitmen ya. Diundur nyampe batas waktu yang belum bisa ditentukan, karena dari pemerintah pun juga belum ada dibuka. Sampai sekarang juga artinya sampai sekarang untuk pengelolaan Biro Tour masih belum bisa beroperasi, belum efektif, dan belum ada grup-grup wisata yang mau berkunjung ke destinasi wisata, walaupun destinasi wisata sudah mendeklar buka walaupun dengan skala terbatas. Betul. Mungkin ada hikmah nggak dari ini pandemi ini, Mas Muhadi, atau hikmah dari pandemi untuk pariwisata ini apa kira-kira menurut Kalau menurut saya hikmah pasti ada, karena Allah itu membuat cobaan ke hambanya, pasti ada. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Salah satu hikmah selama saya menjadi owner tour and travel itu, biasanya bulan-bulan ini saya di rumah pun jarang. Nah, dari Maret sampai sekarang saya bisa bersama keluarga. Itu hikmahnya. Hikmahnya bersama keluarga ya. Hikmah yang dirasakan oleh semua orang. Kalau yang dirasakan oleh semua orang gitu. Mas berarti gitu ya, sama ya. Kalau saya lebih ke segmen pariwisatanya ya. Iya. Saya dari segi personal sih sama seperti sampai Pak Yano. Tapi hikmah saya untuk teman-teman pegiat wisata dan juga pelaku wisata yang ada di Gerobokan dan juga di luar sana. Hikmah dari pandemi ini adalah proses menguatkan kita, sekali lagi proses menguatkan kita agar kita tidak mudah patah semangat. Apalagi ini kan banyak investor yang baru gencar-gencarnya ingin membangun pariwisata di Gerobokan. Gitu ya. Saya mohon bersabar dulu. Ada pariwisata baru ya di Betul sekali. Padahal masa pandemi ya. Betul sekali. Jadi mohon bersabar dulu. Pasti semua akan branding bagus, semua akan branding baik. Semua akan indah pada waktunya. Pasti ya. Semua akan indah pada waktunya. Kalau dari tour and travel itu kita mempunyai keyakinan yang sangat kuat, dalam arti animo masyarakat itu saat ini dari Maret sampai detik ini itu bulan udah Juli habis, ini 4 bulan lamanya, 5 ya. April, Mei, Juli setengah ini ya kan. 4 nyampe 5 bulan ini masyarakat sudah hiruk pikuk. Ada beberapa yang WA pengen ayo jalan buat paket, lah bagi kita untuk destinasi wisata sudah mulai dilonggarkan, kemungkinan besar masyarakat juga akan memulihkan ekonominya terlebih dahulu, baru setelah itu pasti mereka berwisata. Karena apa? Sudah bosan, sudah jenuh, sudah kangen lah, sudah ambiar lah pikiran mereka. Oke gitu ya. Sekarang saya mau menuju ke Pak Edi nih. Pak Edi nih, karena Pak Edi ini mau nggak mau, walaupun mungkin hadir ke sini mewakili siapa, tapi yang jelas beliau adalah Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
terkait dengan pariwisata ini Pak, efek dari pandemi ini, kira-kira apa yang bisa panjenengan sampaikan nih terkait dengan, mungkin sampaikan ke pelaku wisata maupun kepada masyarakat terkait dengan pariwisata, dan kemudian kira-kira masa adaptasi dengan new normal itu bagaimana kebijakan yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Yono selaku Direktur Tadi Pengiat Wisata dan Pak Sri Moderator dan para pelaku wisata yang ada di Kabupaten Grobogan, baik itu ada yang dari budaya dan yang lain-lain, yang kami hormati, yang kami berbahagia. Dalam masa pandemi ini memang dirasakan tidak cuma di bidang pariwisata, semua akan merasakan, baik itu dari sisi pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain, semua pasti merasakan itu semua. Sebelum kami melangkah ke masalah pariwisata, kita sampel ke masalah pendidikan. Keluh kesah sekali, keluh kesah dari masyarakat ya, dari masyarakat terutama kita melihat dari pendidikan dulu. Dari pendidikan ini yang kami alami sampai di masyarakat, kita mendengar keluh kesahnya itu merasa berat ya, orang merasa tua. berat orang tua, apalagi semua dituntut dengan adanya lewat IT, Pembelajaran daring. pembelajaran online. daring IT. Itu juga menambah beban pemikiran. Kalau Kuota. bagi orang tuanya itu mampu berpikir dan itu punya potensi untuk memberikan pelajaran, menjawab dan lain-lain. Kalau orang tuanya itu yang mungkin belum mengenal IT, Iya, ini juga agak susah. Iya. Terus masalah mungkin biaya, ini juga Kuota. banyak keluh kesahnya ini. Ini untuk yang pendidikan kita sampel aja. Iya. Untuk yang perdagangan mungkin kuliner tidak seberapa, masih bisa berjalan karena kuliner itu terkait dengan perut, kan gitu. Terkait dengan perut. Masih mungkin ada yang jajan atau gimana, lapar. Ini masih ya pandemik tapi masih tidak begitu terasa. Kita masuk ke bidang pariwisata. Ke bidang pariwisata ini mulai terasa itu memang mulai Maret Februari ini sudah mulai, tapi belum seberapa kan gitu Pak. Kalau Februari masih masih longgar. Ini Pak, karena Masih mulai longgar. tanggal 15 Maret ya. Maret itu. ya. Saya hafal 15 betul. Maret, setelah Boyong Grobok. Iya. Setelah Boyong Grobok. Setelah Boyong Grobok itu waktu di situ di alun-alun ada acara pameran ya. Pameran itu baru timbul surat edaran dari Kemendagri, Kemenpan dan Covid PNBP dari pusat. Nah, setelah ini baru diberhentikan. Ini sudah mulai terdampak semua, merasakan bingung, kebingungan. Nah, kami berharap kepada semua para penggiat dan pelaku wisata yang di Kabupaten Grobogan, baik yang itu dikelola sendiri, mungkin dari pemerintah, dari mungkin pihak ketiga, ini mohon kami bersabar dulu. Banyak hal yang kita dari sisi peraturan perundangan yang terakhir itu kita mengacu ke Ingup 2 tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 ini juga berpotensi kita mengatur nanti mau ke new normal. Ya. Tapi di situ harus ada dasar peraturan perundangan yang lebih jauh yang diatur dalam Perpu. Baru tanggal kemarin Juli ini juga timbul lagi surat dari Disporapar Provinsi merupakan Juknis. Ini juga jagani pesiran. Nah, ini untuk menutup banyak sekali yang terdampak termasuk jangan sampai ada klaster-klaster baru, kolam renang dan lain-lain. Kami mohon juga kepada masyarakat dengan adanya situasi yang saat ini, memang kalau dirasakan jenuh, memang jenuh, bosan, itu memang sudah wajar seperti itu. Kami sendiri juga seperti itu karena saking lamanya ya
terlalu lama di rumah. Iya, iya. Anak-anak juga bosan. Itu sampai mengeluh kepada orang tua, ayo dulan lah. Itu, Ini Pak. banyak sekali. Tidak saya rasakan di keluarga saya sendiri, tapi semua. Nah, untuk itu dengan adanya peraturan bupati yang sekarang digodok mungkin tidak lama akan muncul. Keluar. akan sudah diedarkan. Nah ini nanti mohon dari pelaku-pelaku wisata atau penggiat wisata, nanti pergub ini akan kita sosialisasikan. Mungkin dengan teknis bagaimana atau kita berkumpul untuk mensosialisasikan ini loh pergub dan juknisnya untuk menindaklanjuti menuju new normal. Gitu. Sedikit bocoran isi dari pergub itu, Pak. Isi dari Sedikit pergub aja, itu ya, itu termasuknya salah satu kita tetap masih menjaga protokol kesehatan. Itu harus. Artinya ada kesempatan mungkin beberapa wisata untuk buka misalnya. Ya, kalau itu nanti untuk buka, kalau ini secara kedinasan ya, mungkin setelah kami sosialisasi kita kumpulkan, kita bisa duduk bersama, ada simulasi mana yang perlu kita buka dulu. Jangan sampai kita kalau bisa membuka itu langsung floor. Kalau floor kita buka semua, bisa-bisa terdampak. Kita kan tidak tahu dari masyarakat itu yang terdampak COVID apa enggak. Walaupun kita sudah menjaga dengan protokol kesehatan, tapi waktu dites ada istilah OTG, orang tidak juga ya. Orang tanpa gejala. Tanpa gejala itu bisa jegur kolam renang, biur. Orang renang pasti akan mengeluarkan ludah. Ya. Padahal ini kunci utama yang kalau di kolam renang itu kan biur kan pasti akan lebar. Di situ pasti tidak cuma anak-anak atau orang dewasa bisa terdampak semua. Nah ini yang perlu kita komunikasikan, koordinasikan, kita tindak lanjuti dari nanti keluar pergub. Bagaimana dari semua para penggiat atau pelaku wisata, begitu dari olahraga, ada budaya, yang di situ kalau budaya itu mungkin atas pentas seni, ini juga harus paham akan itu semua. Bagaimana ini juga bisa dia merasakan, tahu sekarang juga dia sudah bingung terdampak sini, juga inginnya itu tadi, ingin segera pentas. Memang kenyataan seperti itu, saya tidak istilah orang Jawa maido lah, karena ekonomi seperti itu. Jadi artinya dengan setelah pergub nanti itu kita sosialisasikan. Disosialisasikan dulu, tidak serta merta dan kemudian dengan pergub itu nanti akan semua pariwisata dibuka. Kalau bisa seperti itu. Jangan sampai masyarakat itu terdampak akan lebih besar. Jadi artinya tidak pariwisata dengan adanya pergub tidak serta merta pariwisata dibuka, karena harus dikaji lebih lanjut. Iya, kita ada simulasi. Kita simulasi, kita uji coba. Mungkin di beberapa destinasi wisata lah, nanti kalau bisa ya ada kesepakatan bersama, kesadaran bersama. Mungkin mana yang akan kita uji coba dulu. Tidak semua langsung kita buka semua, enggak. Kalau bisa seperti itu. Mungkin di barat mana yang kita uji coba. Selatan, utara. Nah, ini perlu kita duduk bersama, minta rasa ati itu lilo legowo dulu. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Kalau memang di situ dengan adanya bisa menjaga protokol kesehatan, ada tim COVID, sudah siap lah ya di tingkat kecamatan itu pasti harus disediakan seperti itu. Dan nanti pemantauan itu bagaimana dalam 1 bulan, adakah yang terdampak? Kan pasti itu. Pasti ada dan tidak lah. Mesti orang sakit, oh ini terdampak dari mana? Kan pasti akan ditelusuri. Iya, akan ditelusuri. Karena nanti setiap berkunjung diharapkan kan pasti mengisi dulu identitas. Karena nanti jangan sampai kalau identitas tidak terisi, dia terdampak, asal mulanya dari mana, kan kita tidak tahu. Nah ini kan bisa ditelusuri, dicek,
oh seperti ini. Nah, mohon nanti juga bersabar kepada para pelaku ya. wisata. Berarti bersabar dulu ya. Harus bersabar. Nanti insya Allah segera turun, kita sosialisasikan. Nanti kalau bisa kita bersama berembuk yang terbaik bagaimana untuk pemerintah Kabupaten Grobogan. Jangan sampai pandemik ini di Grobogan semakin meluas dan menimbulkan klaster baru. Klaster baru, justru terutama di pariwisata, malah susah lagi nanti. susah lagi. Malah, gitu ya. nanti dari Pak Ganjar kan pasti ini gimana Grobogan ya gitu. Nah ini sudah merah ya. sudah merah. Ini Tambah kita harus merah bisa sama menjaga. hitam nanti malah jadi hitam gitu ya. Walaupun ini kita memang Pak Nun Sewu ini agak-agak kita itu ya semua merasakan semua lah, Iya. kejenuhan dan lain-lain semua merasakan. Nah ini bagaimana dengan adanya nanti Pergub kita juga harus bisa saya tak utarakan tadi yang terbaik bagaimana atau uji cobanya bagaimana lah ini monggo. Simulasi. Nanti Toh mungkin juga tidak semua objek wisata ketika simulasi siap untuk protokol kesehatan, masih mungkin ada elemen-elemen yang harus dipenuhi dan belum mungkin harus memenuhi dulu baru kemudian membuka. Iya. Gitu ya. Kita harus Harusnya seperti itu. Jadi kan artinya antisipasi terhadap klaster baru transmisi penularan COVID itu bisa diantisipasi sedemikian rupa. Gitu ya. Kalau tadi Joglo kira-kira sudah siap misalnya kalau seandainya beradaptasi dengan kondisi pandemik ini dan harus menuntut untuk protokol kesehatan. Ya kita sangat siap untuk itu. Kemarin sebenarnya sudah dijadwalkan untuk simulasi sehubungan ada surat dari gubernur ya, akhirnya sementara di reschedule ya. Dibanding lagi. Betul, dibanding lagi. Padahal pada saatnya tadi Juli siap. 8 Juli sekarang Untuk disusuli tanggal 29 Juli gitu ya. 8 Juli dari gubernur, ini terus dari Disporapar, 29 Juli tindak lanjut dari itu tadi jagani pelesiran. Iya. Nah, ini juga kasihan lah kepada mereka memang juga kasihan karena itu tadi karena di Jawa Tengah sekarang kalau enggak salah itu sudah posisi ketiga ya se Indonesia sudah naik Ranking 3. ranking 3. Mungkin sedikit bocoran Pak terkait dengan efek pandemik yang dirasakan oleh teman-teman pelaku wisata. Apa yang sudah mungkin kan yang lain kan dapat bantuan, ada bantuan, ada apa. Kalau di pelaku ada juga ya? Kalau yang di pelaku kemarin itu Sudah full ya? isinya yang isi itu tapi kan kalau semua kita lihat itu kan berdasarkan NIK ya kalau nggak salah kalau berdasarkan NIK itu bantuan-bantuan sosial itu mohon maaf ini mungkin bukan ranah saya sekarang Iya, ya iya, oke. tapi secara pengertian kita juga dikeluh kesah banyak dari pelaku budaya termasuk ya saya suruh koordinasi dengan desa. Nah ini kan dimasukkan dalam NIK dia sudah dapat ini, ini. Berarti salah satu yang belum dapat dia akan dapat. Tapi dia bisa double. Oh gitu ya. Gitu. Kalau Mas Mbati dapat nggak? Kemarin kita ajukan di Kemenkraf karena memang ada pengisian data link bantuan dari pemerintah. Lagi kemarin sudah turun uji sembako. Dapat ya. Dan itu memang langsung dari Kemenkraf ya. dan Dapat, Pak. didistribusikan oleh desa lewat Babinsa masing-masing. Lewat kepolisian. Ini dapat kalau Mas dapat. Ada dari Waikatur, alhamdulillah dapat karena tim kita kan satu kantor ada 4-5 termasuk saya, ya itu dapat semua Kecuali karena ada kecualinya nggak? enggak. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah dari kementerian langsung, Dari kementerian. itu lewat Polsek. lewat polsek. Gitu, oke. Oke, sekarang sudah lupakan COVID lah ya. Betul Kita ya. berbincang masa depan di sesi akhir ini kita berbincang masa depan pariwisata Grobogan setelah pandemi. Kita berbincang seperti itu ya. Saya mau ke Pak Edi ini mungkin pendapat panjenengan secara pribadi mungkin Grobogan kira-kira wisata unggulannya Pak. Kira-kira wisata unggulannya yang kira-kira mungkin bisa di apa Pak? Atau mungkin nanti juga Mas Yono sama Mas Buati juga memberikan perspektif bagaimana agar pariwisata Grobogan ini berkembang pesat menjadi ikon dan menjadi salah satu destinasi yang disegani pihak lain gitu ya. Terima kasih. Ini lepas dari COVID ya. Iya, lepas dari COVID. Saya lupakan demi Grobogan untuk bisa menjadi wisata unggulan yang disegani di
luar. seluruh nasional, Nasional ya. ya. Oke. nasional bahwa Gerobokan ini benar-benar punya wisata yang hebat Iya, oke. sesuai dengan slogan Gerobokan Gerobokan hebat. hebat. Oke. Nah, hal seperti ini perlu kita mengkaji dan menelusuri lewat dari sejarah. Gitu. Nanti. Apa yang dipunya Gerobokan dulu? Kalau wisata kita melihat kita melihat wisata alam banyak sudah yang punya. Iya. Ya. Wisata buatan Sewu Bati ya. Ya, Sudah ada betul. yang banyak ini mungkin Bati nggak tahu ada yang dari kabupaten lain mencontoh. Ini Ya. juga akan Sudah bersaing. ada ya mungkin. Ya, Ya. seperti Ada, ini betul. seperti ini juga bisa. Bisa contoh Tapi kita punya riwayat sejarah, yang tidak bisa dicontek. tidak bisa dicontek, bisa kita telusuri dan bisa kita kaji. Ini nanti bisa menjadi ikon Gerobokan yang sangat mencar. Kita coba kita gali dulu. Kita gali dari pelan-pelan nanti bagaimana dan bisa menimbulkan dibuat sebuah branding ya. Kalau siap. kita tidak punya branding, bagaimana kita akan memasarkan? Ya. Ini untuk wisata. Branding. Terus riwayat-riwayat yang perlu kita lihat mungkin seperti Medang Kamulan. Ya. Ini kan sejarah Gerobokan. Betul. Terkaitnya banyak ada Mledoku dan lain ini kan Ya, banyak ya. sekali. Akhirnya menurunkan raja-raja Mataram sampai Mataram. Ada Kiai Iya. Sio, ada Kiai Tentara. Ada semua. Ada semua. Oke. Nah, bagaimana kita mengkaji ini, menelusuri sejarah ini. Setelah kita telusuri sejarah, kita angkat. Baru kita publikasikan bahwa Gerobokan ini loh sejarah tua. Punya sejarah legenda, bukan Sangkan. legenda, tapi sejarah tua. Sangkan para ning dumadi kan. Betul. Ini Gerobokan. Iya, oke. Mungkin orang tidak banyak kabupaten lain tidak menyangka Gerobokan itu yang berarti. Iya, oke. Ya. Buminya tandus. Nah, Sekarang kita melihat dari Ki Ageng Selo, ya, Ki Ageng Tarub, Bundaran Kejawan, ya, oke. Di atas Uger. Pandowo. Etas Pendowo, dan kiai ada yang di dekat Mbah Ki Ageng Selo, Sobo, Kiai Sobo, Ya. ini Lurung. Ini orang-orang yang berpotensi semua, Ki Ageng Kunir. Iya. Terus yang di tempat saya itu sebuah tempat apa itu pasinggahan seperti pertemuan, tapi bukan seperti Di pertemuan. mana itu, Pak? Di sebelah di Tawangarjo Tawangarjo ya. itu kecil itu tempatnya gudang pusakanya Mbah Ki Kayaknya Ageng Selo. Tawangarjo itu malah kota legenda, Pak ya. Daerah Itu semua legenda. di Ya. situ. Epicentrum legenda Gerobokan di situ. Nah itu itu semua. Karena saya berharap kepada terutama yang di Kecamatan Tawangarjo ya, Iya. itu sebenarnya sudah komplit. Mulai dari alam, Komado Patur, Air terjun Widuri. ya itu ada semua. Agrowisata ada. Gua ada, Agrowisata, sembarang ya. ada. Terus agrowisata ada, kuliner ada, religi Religi pun ada. ada. Wah, mantap. Nah, ini kan di sini perlu kita kembangkan. Apalagi di situ ada riwayat Joko Tarub. Iya. Sendangnya memang ada, Iya. nyata ada. Kenyataan. Sampai sekarang masih. Nah ini karena bagaimana pendekatan-pendekatan ini dengan keraton. Ini kan ada wilayah keraton semua. Iya. Ini bagaimana kita mendekatkan agar semua mengangkat. Ini tidak lepas dari kita mengkaji kembali lagi ke sejarah awal apa itu Medang Kamulan. Ini kan sesudah. Ya. Mata rantai dari sejarah Ini kan Oh, ada semua. harus di. Ini nanti kami berharap kepada semua penggiat lah, baik itu dari pelaku budaya, pelaku wisata, monggo kita bareng-bareng Ya. untuk mewujudkan Gerobokan itu yang dinamakan hebat-hebat yang seperti apa. Hebat yang seperti apa? Nah ini kita Itu- bisa muncul. Itu kadang timbul dari hati nurani saya pribadi, Pak. Ini kan muncul Slogan nanti. Gerobokan hebat ini yang dinamakan hebat ini dilihat dari sudut pandang apa? Gitu. Ya harusnya hebat di bidang semuanya. Iya, harusnya. harusnya. Harusnya gitu. Ya. Sekarang Betul. dan saya kita mohon ini agak banyak ya. Bukan banyak. Oke. Kalau kita mungkin dari pendapatan ini kita mengalihkan ke pendapatan untuk mengangkat masyarakat sesuai dengan visi-visi Ya. bupati ya, Ya. untuk mengentaskan kemiskinan kan kita dari bidang pariwisata kan kita juga harus gerak baik dari Betul. segi UMKM dan lain kan akan mengangkat seperti itu. Kalau menurut saya, Pak, maaf tak potong. Saya selaku pengusaha travel itu biro perjalanan kan, faktor utama otonomi daerah itu garda depan saya
lihat dari kacamata saya itu dari bidang pariwisata dan budaya. Karena apa? Semakin banyaknya orang wisata di kita, UMKM laku, mereka butuh penginapan, homestay pun laku. Kalau hotel berbintang di Kabupaten Grobogan penuh, pasti mereka akan larinya ke homestay. Betul. Karena itu tadi kan tetap jangka panjang ya, seperti yang sampaikan Pak Hadi tadi. Setiap objek wisata harus punya inovasi dan kreatif, tidak monoton itu aja yang dijual. Bagaimana membuat masyarakat itu penasaran? Sekarang saya mau kita ke laptop dulu. Kita kembali ke tema. Saya mau tanya ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Panjang Lipat Pak Edi terkait dengan sejarah Medang Kamolan, mata rantai Medang Kamolan, ada induknya kan Medang Kamolan, kemudian ada Bleduku, ada Juno dan sebagainya. Kira-kira itu bisa nggak di branding menjadi paket wisata unggulan Grobogan dari sisi seorang pelaku wisata Grobogan? Itu sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali ya. Dan perlu kita garis bawahi. Grobogan tuh hebatnya di mana? Ya. Grobogan hebatnya di diri kita. Diri kita ya. Betul, diri kita. Di saat kita ini optimis dengan adanya potensi-potensi pariwisata yang begitu luar biasa di Grobogan ini, sangat bisa sekali itu dijadikan salah satu unggulan Jawa Tengah. Saya ngomong unggulan Jawa Tengah, tidak hanya Grobogan saja ya. Ya. Kenapa demikian? Kita sentuh dari sisi religi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Ini akan membuka kesadaran berbudaya seluruh Jawa Tengah, akan mengikatkan Grobogan, terutama Jawa sentrisnya, ya kan? Kenapa demikian? Di saat Jogja akan menjadi salah satu kota budaya dan Surakarta menjadi Spirit of Java, kita mempunyai skripnya di sini. Skrip Hebat kan? Grobogan Spirit of Java ini, tidak hanya spirit lagi, tapi ada rahasia budaya Jawa di sini yang memang menjadi integrasi sebuah paket yang menarik. Jadi bisa ya? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Kalau dari sisi kira-kira wong Jobo ki arep rene kalau dengan paket wisata itu bisa didesain menarik nggak? Saya 100% meyakini bisa. Karena kita sudah didukung beberapa komponen seperti jalan kita. Seperti saya masih ingat, Pak, pada waktu beberapa tahun yang lalu Wekatur ini digandeng dengan Dinas Pariwisata Provinsi untuk pameran di Surabaya. Pada waktu itu kita jaga stand dan ada warga Surabaya datang ke stand kita Jawa Tengah karena kita menjual paket emang khusus Jawa Tengah, inbound itu tadi. Beliau mengatakan, loh Purwodadi Mas, iya jalannya wes apik durung. Terutama kan gitu pada waktu dulu Pak Edi, mohon maaf, kenangan terindah, jalannya wes apik durung. Saya katakan hampir 90% jalan kita infrastruktur untuk menuju ke destinasi itu udah bagus. Kenapa kita nggak yakin? Dan transportasi kita dijangkau dari beberapa sentral untuk mode transportasi seperti pesawat. Semarang, Solo hanya butuh 1 jam karena hanya 60 km. Untuk tingkat transportasi seperti kereta api, stasiun kita yang berada di Rombo itu semua eksekutif dan ekonomi hampir 80% berhenti di situ. Walaupun hanya 3 menit, 5 menit berhenti. Bahkan kereta api pernah menjadi salah satu unggulan transportasi untuk menuju ke destinasi wisata kita. Tidak hanya itu, ada satu kuliner yang nostalgia. Ya. Kereta api itu adalah Pendampingan. Bahkan kita kuliner kita ada salah satu yang berasal dari situ. Berasal dari situ. Dulu saya pernah sempat omong-omong dengan pelaku bahwa pada waktu dulu saya kemungkinan besar pertama kali buat paket karena awalnya kantor kita di Semarang. Segmen kita di Semarang sampai saat ini pun masih segmen wisata. Itu dulu belum ada kereta yang ini apa namanya gedung sepur belum ada. Dulu masih kereta ini kita buat inovasi paket naik kereta ke Kabupaten Grobogan gitu. Dan itu pun kita jual paket tersebut itu ada suatu ketika kita bawa peserta dari luar daerah
terutama dari Jakarta itu dia transit di Semarang, dia menggunakan jasa kami, itu hanya beliau mau legendaris maem nasi pecel gambrengan yang disuguhkan nyun sewu, walaupun dia pincuk dan makannya di atas rel, Pak. Ya. Itu Kita konsep di unik situ. ya. gitu. Dan suatu ketika pernah bawa rombongan dari alumni Universitas di Gajah Mada, itu pas waktu di depan situ ya, Ya, Pak Mo, betul. itu saya disuguhi Pak Muhadi, karena Pak Muhadi ini udah mulai melebar ke pendukung wisata, salah satu kuliner pun sudah ada di Candi Joglo. Saya ditawarin, Mas, makan pecel gambrengan di kita. Tidak mau saya, karena yang saya jual hanya nilai legendarisnya. Peserta tak suruh dari bis wisata turun naik odong-odong, kalau istilah orang Ya. Purwodadi, Iya. kereta kelinci itu Ya. menuju ke stasiun Gambrengan, Gambrengan. karena Gambrengan tidak bisa diakses melalui big bus atau bis besar. Kita shuttle ke sana dan kita nuwun kepada PT KAI yang bertugas di stasiun. Saya suruh bukakan stasiun, akhirnya kita bisa nostalgia makan di dalam stasiun Gambrengan. Itu yang kita jual saat ini. Ya, dan kebetulan alhamdulillah dari beberapa travel luar Kabupaten Grobogan, terutama di daerah barat, itu sampai Mas Muhadi itu udah full box sampai Desember. 2020. Pandemi cancel semua. Cancel dulu. Itu gara-gara apa? Satu, pernah jual, masyarakat di luaran sana udah hiruk pikuk pengen nyaman berwisata, adalah tujuan ke kita, Ke Grobogan. Ya. ke Grobogan itu. Jadi terakhir ini ya, next apa yang diharapkan oleh para pelaku wisata Grobogan, juga harapannya terhadap pariwisata di Kabupaten Grobogan dengan potensi yang luar biasa ini, bagaimana agar pariwisata di Kabupaten itu betul-betul juga menjadi pariwisata yang hebat. Monggo dimulai dari Mas Yono. Ya, gini, kalau emang dunia pariwisata ini kita tidak bisa berdiri sendiri, tour and travel sendiri tidak, pengelola wisata pun tidak, ataupun dinas pariwisata pun tidak. Kita meminta kebijakan dalam arti dari dinas terkait, dinas pariwisata pun tidak akan bisa bekerja sendiri, harus melibatkan OPD yang lain. Contoh, dinas pariwisata ini hanya bernaung kalau di Kabupaten Grobogan Dispora Budpar ya Pak ya, Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 4 bidang ini aja tidak akan cukup, karena harus menggandeng pendidikan, terutama pendidikan, Pak ya. Dari kebijakan demi kebijakan, syukur-syukur Ibu Bupati bisa mengarahkan warga lokal didesak dari kebijakan atau peraturan Bupati, regulasinya Dinas Pariwisata itu mengeluarkan kebijakan lewat Dinas Pariwisata, dari Perbup lewat Dinas Pariwisata mendesak Dinas Pendidikan, terutama untuk kalangan pendidikan di bawah umur. Dalam arti di bawah umur pasti itu wisatanya pun keluar daerah. Padahal dipicu dengan peraturan gubernur, itu lingkup SD hanya boleh berwisata di Kabupaten bukan di area Jawa Tengah. Oh, Nah, gitu ya, lokal Jateng, entah dari kabupaten mau ke Purwokerto, ke Magelang dan lain sebagainya pun masih Jawa Tengah. Nah, ini kebijakan demi kebijakan harus diterobos biar supaya masyarakat otonomi daerahnya merata, terutama kita bidik dari tingkat anak-anak sekolah yang paling bawah, TK. TK itu kita punya museum ya Pak ya, Kabupaten Grobogan punya museum, kita punya sejarah legenda seperti Banjarrejo, Ki Ageng Tarub, itu kan bagus.
Monggo, Mas Ya. Badi, singkat padat berisi. Ya, saya satu yang seringkali kami gaungkan, Ya. khususnya untuk menarik wisatawan yang ada di luar sana, bahwa slogan untuk pariwisata Grobogan yang seringkali kita jargon itu, Grobogan Bumi Ki Ageng. Nah, ini menjadi salah satu jembatan pintu masuk orang luar untuk mengenal ada apa sih di Grobogan itu. Tanpa ada jargon itu saya kira orang tidak akan daya tariknya. Ada Grobogan Kota Ki Ageng, The Secret Spirit of of Java. Nah, itu. Nah, ini akan menjadi sebuah kemasan yang menarik di saat kita bersama-sama digaungkan menjadi salah satu pintu masuk mengenalkan budaya di Grobogan untuk market Pak Edi pariwisata. sebagai closing terakhir, closing. Monggo Pak Edi. Terima kasih. Kalau dari kami dinas, memang yang disampaikan dari Pak Yono, tidak bisa semua akan berdiri sendiri, berjalan sendiri tidak bisa. Kita harus saling bahu membahu, baik itu dari penggiat di macam-macam ya, itu kita bersama-sama, terus dari pemerintah ini dari masing-masing, di sini OPD yang sekarang istilahnya. Nah, dari OPD ini tidak cuma dari dinas pariwisata, dari OPD yang di situ bisa terkait harus saling mendukung. Ya. Mungkin salah satu yang akan diunggulkan di mana kita dukung untuk dijadikan objek wisata yang baru yang kita unggulkan. Nah, ini mana dulu yang akan Ya. diunggulkan? Terutama Sperindak itu Pak, karena yang membawa UMKM ya. Nanti kan kebijakan ya Ada dinas UMKM tadi ada di Sperindak Koperasi. Koperasi. Nah, ini nanti kan ini kan harus saling mendukung lah Ya. dari kebijakan-kebijakan. Oh, ini harus dijadikan objek wisata dulu. Yang tidak apa itu rancu satu ini bareng-bareng harus sebagai unggulan tuh apa yang dijadikan nanti bisa potensi nasional. Ya. Ini harus penting. Ya, Nah, nanti sepakati didukung bersama ya. didukung sama dari penggiat terus yang disampaikan untuk masalah dengan tadi masalah anak-anak yang wisata memang harus dikenalkan dengan sejarah. Karena apa? Sekarang mohon maaf banyak anak yang tidak tahu akan sejarah. Apalagi istilah bahasa Jawa Hono, Coro, Kodotoso dan Ya. seterusnya. Ini hilang. Sama dulu kan pasti jenengan mesti Ya, siap. ingat ya. Ya, siap. Ini sejarah ini sangat penting karena di daerah kita sendiri sejarahnya sangat kental. Ini. Terus nanti mohon nanti dari ini didengarkan dari Bapak Pimpinan Ketua DPRD, Bu Bupati, bagaimana kita mencari unggulan yang paling tepat untuk dijadikan destinasi wisata unggulan yang ternama itu apa? Ini yang di-support dulu itu yang mau dijadikan lokasinya di mana? Tidak bisa membangun Duduk Kuwu, Bolongan ini bersama tidak bisa. Harus satu yang diunggulkan Ya. untuk sasaran. Jadi magnet. Jadi magnet menjadi ikon. untuk Ikon. ini bagaimana loh? Jadi magnet ini ikon dan itu brandingnya harus jelas. Gitu ya, Pak, ya, oke. Saran saya seperti itu. Ya, oke. Teman-teman sekalian, demikian tadi perbincangan saya dengan 3 narasumber terkait dengan tema membincang masa depan pariwisata di Kabupaten Grobogan. Grobogan ini ternyata memiliki potensi yang sangat hebat, potensi yang luar biasa terkait dengan sejarah, terkait dengan legenda dan lain sebagainya. Di antaranya ada terkait dengan Kerajaan Medang Kamulan, Aji Saka, Prabu Dewata Cengkar, ada Ki Ageng Selo, Ki Ageng Taruk yang menjadi penurun raja-raja di tanah Jawa. Sampai ketemu di mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat dan membawa hikmah bagi Amin. kita bersama. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di Kopi Inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.